Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdah hamidin, wa ashkurus sakirin, wa uratul mustajabin, wa usalli wa usallimu ala Muhammad Rasulullah, salat astagriku fil hiyadil mustaqim, wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah salatatun minal azab wal muhin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Puji yang utama dan puji yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, berjuta-juta kesehatan yang tidak pernah berkurang walaupun diminta. Maka patutlah kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah beri, yang terutamanya nikmatul uzma, nikmat iman wal Islam. Salawat berbingkiskan salam, mari kita teruslah limpahkan kepada Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Serta tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wal tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Sahabat NNTP yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah. Maka hendaklah kita memperkuat iman kita agar terhindar dari kesesatan dan kelemahan, serta agar tidak tergelincir pada perbuatan haram. Iman bukan hanya sekadar ucapan yang dinyatakan dan bukan hanya sekadar syiar yang didengungkan, melainkan iman adalah taat, tunduk, patuh, melaksanakan syariat Allah secara lahir dan batin. Maka iman itu harus tetap bergolak dalam jiwa, bergerubuh dalam ucapan lidah, dan semarak dalam amaliyah lahiriah sebagai suatu kesatuan yang satu sama lain yang saling menopang. Ahlus sunnah sudah sepakat bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan kemaksiatan. Dan banyak faktor-faktor yang menyebabkan iman kita semakin lemah, yang kalaulah dibiarkan, ia akan merusak fondasi iman kita. Dan cara mengevaluasi iman dan mengedifikasi sisi-sisi yang perlu dibenahi, yaitu dengan mengenal apa-apa saja yang menyebabkan iman kita semakin lemah. Sahabat RNTP yang dimuliakan Allah, di sini saya akan mengenalkan apa saja yang menyebabkan iman kita semakin lemah. Dan ini cocok sekali buat sahabat yang ingin selalu mendaki tangga kemuliaan di dunia dan di akhirat. Penyebab yang pertama adalah kurang ikhlas. Menurut Abu Qasim Al-Qusairi, ikhlas adalah memusatkan niat dalam melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah semata. Tiada maksud lain seperti untuk mendapatkan perhatian, pujian manusia, dan tujuan-tujuan lain yang tidak ada hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Pada zaman ini, keikhlasan merupakan suatu hal yang langka. Apalagi di tengah kehidupan ini yang penuh dengan tipu daya, lemahnya muqarabah, dan keyakinan. Maka, barang siapa yang ingin mendambakan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia bersikap ikhlas. Karena hanya dengan sikap itulah suatu pekerjaan akan menjadi amal ibadah. Pekerjaan yang sedikit, yang disertai dengan keikhlasan, itu lebih baik daripada pekerjaan banyak yang hampa dari keikhlasan. Sahabat RNTP yang dimuliakan Allah, penyebab yang kedua adalah sibuk mengurusi aib orang lain atau suka mengunjing. Sebagian di antara manusia ada yang kesukaannya itu mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain dengan melupakan aib yang ada pada dirinya.
sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, bagaikan lalat yang tak hinggap kecuali pada kotoran. Maka barang siapa yang sibuk mengurusi aib orang lain dengan melupakan aib yang ada pada dirinya adalah manusia yang paling besar kebodohannya. Sungguh heran ketika melihat seorang yang tidak mampu bekerja dan tidak pernah melakukan apapun untuk agamanya. Kesukaannya hanyalah mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain. Jika ia mendengar seorang khatib berceramah menggunakan bahasa Arab namun kurang fasih atau kurang tepat ilmu nahwunya, maka ia langsung segera menyebarluaskan kesalahannya ini. Sungguh, ini benar-benar orang yang suka menodai kehormatan orang lain dan tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Maka, wahai penuntut ilmu, janganlah engkau sibuk mengurusi aib orang lain dengan melupakan aib yang ada pada dirinya. Tapi, sibukkanlah engkau dengan kesalahan dirimu sendiri. Sahabat NPP yang dimuliakan Allah, penyebab yang ketiga adalah terlalu sibuk mengurusi anak dan istri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwalakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah engkau. Ayat ini bertepatan dengan kisah Auf bin Malik As-Sajai, seorang pria yang memiliki anak dan istri. Jika Auf hendak pergi berperang, maka istri dan anaknya itu pun menangis seraya berkata kepadanya, "Kepada siapa engkau titipkan kami?" Lalu hati si Auf pun menjadi iba dan kasihan. Kemudian ia tidak jadi berperang di jalan Allah. Lalu turunlah firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annamal amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan bagimu. Istri dan anak merupakan cobaan bagi sang suami. Terkadang suami sibuk mengurusi hal ini itu dengan melalaikan ketaatan kepada Allah. Khususnya jika istri itu bukan wanita solehah, hingga istrinya mensibukkan dirinya dan suaminya pada kebatilan. Berapa banyak kaum pria yang berpaling dari ketaatan kepada Robnya hanya karena anak dan istrinya. Maka hendaklah seorang pria mencari istri yang solehah agar bisa membantunya dalam urusan dunia dan agamanya. Sesungguhnya kenikmatan dunia adalah sementara, dan sebaik-baiknya kenikmatan dunia adalah wanita yang solehah. Sungguh hinanya dalam pandangan seorang yang bersikap konsisten, berjalan di jalan raya, mengendarai mobilnya, bersama istri di sampingnya, yang telah melepaskan jilbab, serta membiarkannya menjadi pusat perhatian pria asing dengan menggunakan perhiasan murahan. Bukankah hal ini merupakan kesesatan? Sahabat RNTP yang dirahmati Allah, penyebab yang keempat adalah terlalu banyak tertawa. Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita tentang bahayanya banyak tawa, yaitu dapat melenyapkan fungsi hati, di mana bisa berubah dari hidup menjadi mati. Rasulullah bersabda, La tuksirit dohik, fa inna kasratat dohik tumitul qalba. Janganlah engkau banyak tawa, karena banyak tawa akan mematikan hati. Yang dimaksud dengan mematikan hati adalah menjadikan hatinya lalai dalam mengingat Allah dan lalai dalam kehidupan di akhirat. Maka apabila hati manusia telah lalai dalam mengingat Allah, maka sungguh kematian lebih dekat kepadanya daripada kehidupan. Apabila seseorang terbiasa senda gurau dan tertawa, maka hatinya pasti akan menjadi keras. Lalu sebagai akibatnya, apabila dinasihati, maka nasihat itu tidak akan berguna bagi kehidupannya. Dan apabila diingatkan, maka ia tidak akan pernah sadar karena hatinya telanjur dipenuhi dengan canda,
gurau, dan tertawa. Bahkan sebagian orang ada yang berlebihan dalam hal ini, yang mana senagol ini menjurus pada perbuatan dosa besar, menghina saudara muslim dan memperolok-olok mereka hanya untuk mendapatkan tawa dari temannya. Rasul bersabda, "Wailul ladzi yuhadditsu wa yakdhibu yudhika bil qaum. Wailul lahu tsumma wailul lahu." Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya untuk orang lain tertawa. Celakalah baginya dan celakalah baginya. Imam Al-Manawi dalam kitab Farid Al-Qadir menjelaskan bahwa kalimat celakalah baginya Nabi ulang hingga 3 kali, karena sebagai pernyataan besarnya azab bagi orang itu. Karena perbuatan dusta itu merupakan sumber dari perbuatan memalukan dan sumber dari perbuatan yang menghinakan. Maka apabila perbuatan dusta itu dilakukan untuk memancing tawa manusia yang menyebabkan hatinya mati, maka perbuatan itu merupakan perbuatan keburukan yang paling buruk. Nah, itulah sebab-sebab atau faktor-faktor sebab lemahnya iman. Sahabat RNTV yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.